Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitria Handayani dengan NIM 4012301336 dari kelas Ekonomi Syariah A. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik Islam. Untuk menjawab soal yang pertama, kita pahami dulu apa sih ekonomi campuran itu. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara peran pasar dan peran pemerintah. Artinya, masyarakat tetap diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli atau usaha. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga tetap memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi tersebut. Nah, kenapa sih kedua peran tersebut itu harus digabung? Karena kalau mengandalkan pasar saja, memang ekonomi bisa berjalan dengan cepat dan efisien, tapi seringkali menimbulkan adanya ketidakadilan. Misalnya, yang punya modal besar, yang punya modal banyak akan semakin kuat, akan semakin kaya. Sedangkan yang punya modal kecil atau yang terbatas bisa tertinggal ataupun malah bisa tertindas. Sebaliknya, kalau semuanya diatur oleh pemerintah, memang bisa lebih terkontrol untuk kegiatan ekonominya. Tetapi biasanya menjadi kurang efisien dan bisa menghambat kebebasan masyarakat dalam berusaha. Nah, dalam Islam diperlukan keseimbangan antara keduanya, antara peran pemerintah dan peran pasar. Tetapi tidak pasar tetap diberi kebebasan, tetapi tidak sepenuhnya bebas karena tetap ada peraturan dari pemerintah untuk menjaga keadilan. Contohnya, harga pada dasarnya itu ditentukan oleh pasar, tetapi jika terjadi hal yang bisa ada merugikan masyarakat seperti harga yang terlalu tinggi atau adanya pihak yang memonopoli, maka pemerintah boleh melakukan intervensi. Nah, jika keseimbangan itu tidak terjaga, apakah akan ada risiko? Tentu saja ada. Yang pertama, jika pasar terlalu dominan, maka akan terjadi ketimpangan atau bahkan ketidakadilan. Yang kedua, jika pemerintah terlalu dominan, maka ekonomi bisa menjadi lambat dan tidak berkembang, sulit berkembang. Nah, oleh karena itu, di dalam ekonomi Islam diperlukan keseimbangan yang proporsional antara keduanya, di mana pasar tetap aktif, tetapi pemerintah hadir sebagai pengawas dan penjamin keadilan. Sehingga tujuan akhirnya menciptakan kesejahteraan yang merata dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita pahami dulu apa sih ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah pendekatan yang berdasarkan fakta dan data. Misalnya, inflasi naik, harga barang meningkat, atau jumlah pengangguran bertambah. Sedangkan ekonomi normatif adalah pendekatan yang berbasis nilai atau yang membahas apakah kondisi tersebut itu baik atau tidak, adil atau tidak, dan seharusnya itu bagaimana gitu loh. Nah, dalam ekonomi Islam, kedua pendekatan ini tidak boleh dipisahkan, tetapi malah digabungkan. Artinya apa? Dalam membuat kebijakan publik, pemerintah itu tidak hanya melihat data saja, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai Islamnya juga. Misalnya, suatu kebijakan mungkin menguntungkan secara ekonomi, tetapi jika mengandung unsur riba atau yang bisa merugikan masyarakat, maka dalam hal tersebut di Islam itu tidak diperbolehkan.
Nah, keunggulan dari pendekatan ini adalah kebijakan menjadi lebih seimbang, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan nilai moral. Berbeda lagi dengan ekonomi konvensional yang sering memisahkan antara fakta dan nilai, sehingga kebijakan itu kadang hanya berorientasi pada keuntungan saja tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Nah, dengan itu, integrasi ekonomi positif dan ekonomi normatif di dalam Islam membuat kebijakan menjadi lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Eksternalitas adalah dampak dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain, tetapi tidak diperhitungkan di dalam harga produk. Contohnya seperti pabrik yang menghasilkan polusi udara. Nah, pabrik tersebut mungkin mendapatkan keuntungan, tetapi masyarakat sekitar harus menanggung dampaknya, seperti udara yang kotor ataupun kesehatan yang terganggu. Masalahnya adalah biaya. Biaya tersebut tidak masuk di dalam produk, sehingga harga menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, hal ini itu menyebabkan kegagalan pasar karena pasar tidak mampu menciptakan keadilan secara otomatis. Di dalam pandangan Islam, kondisi ini itu tidak dapat dibiarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi sangat diperlukan. Pemerintah dapat menetapkan regulasi untuk membatasi aktivitas yang merugikan. Bisa juga mengenakan pajak sebagai bentuk kompensasi atas dampak negatif dan memberikan insentif bagi aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, apa tujuan intervensi tersebut tadi? Untuk menginternalisasi biaya eksternal agar pelaku ekonomi bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Nah, dengan ini kebijakan pemerintah dalam mengatasi eksternalitas bukan hanya untuk memperbaiki kegagalan pasar saja, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, fenomena yang telah dijelaskan di soal tadi itu disebut sebagai free rider, yaitu kondisi di mana seseorang itu menikmati fasilitas publik tanpa ikut berkontribusi. Nah, di dalam soal tadi pengguna kendaraan tidak membayar pajak tetapi tetap menggunakan jalan umum, sehingga beban pembiayaan itu hanya ditanggung oleh sebagian masyarakat saja. Nah, di dalam pandangan Islam, hal ini itu termasuk dalam kategori zulm atau kezaliman, karena tidak adil terhadap orang lain yang sudah memenuhi kewajibannya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yaitu beban negara menjadi lebih berat dan terjadi ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, jika kondisi ini itu dibiarkan saja, maka akan semakin banyak orang yang tidak mau membayar pajak, sehingga fasilitas publik itu menjadi terganggu. Untuk mengatasi masalah ini, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Apa sih yang perlu diterapkan oleh pemerintah? Nah, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tegas seperti penegakan hukum yang konsisten, memberi sanksi bagi pelanggar,
dan peningkatan transparansi dalam penggunaan pajak. Nah, dalam Islam sendiri, setiap individu itu tidak hanya memiliki hak saja, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan ini penanganan free rider harus dilakukan secara menyeluruh agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam pembiayaan barang publik. Untuk pertanyaan nomor 5, political budget cycle adalah fenomena di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran menjelang pemilu untuk menarik simpati masyarakat. Misalnya, dengan meningkatkan bantuan sosial atau mempercepat pembangunan proyek tertentu, seperti itu. Nah, sekilas hal ini itu terlihat baik, tetapi sebenarnya dapat menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pemborosan anggaran, peningkatan defisit, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Nah, program yang dijalankannya pun seringkali tidak tetap sasaran dan hanya bersifat sementara. Nah, dalam jangka panjang, kondisi ini itu dapat melemahkan kondisi keuangan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dalam perspektif keuangan publik Islam, perilaku ini bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, untuk mencegah hal tersebut diperlukan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pengawasan yang ketat juga agar kebijakan yang diambil itu benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin dalam Islam itu dituntut untuk mengelola keuangan secara adil dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan kelompok. Nah, dengan demikian, penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik dapat mencegah praktik political budget cycle dan menjaga stabilitas fiskal negara. Demikian video ini saya buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.